Sudah, Mem. Oke. Kita belajar Basic Mathematics Formation and Operation. Bentar. Mengapa pecahan yang ditampilkan lebih dulu? Karena pecahan di sini kalau bilangan bulat biasa, Anda sudah pastinya tidak ada lagi yang salah begitu ya. 1, 2, 3, 4 itu that's a cardinal number. Itu menyatakan banyaknya anggota bilangan, banyaknya anggota himpunan, that's a cardinal number. 1, 2, 3, 4. But after that is -1, -2 is a whole number. Itu adalah bilangan bilangan bulat. And 0 is a bilangan apa? Bilangan cacah. Okay, now when we have to say a fraction, don't forget there is a numerator and denominator. Pembilang dan penyebut. But for a half and a quarter, there is a special name. A half, a quarter. But a third, is it third, second, fourth, fifth? Itu adalah bilangan-bilangan ordinal yang menyatakan posisi keberapa dia. Anak ke-1, anak ke-2. This is my first son, this is my first daughter. Itu biasanya untuk bilangan-bilangan yang menyatakan urutan. This is the first floor, this is the third floor, jadi itu lantai ke-1, lantai ke-2. Nah, jadi a half, we can say a second. A quarter, seperempat, we can say a fourth. Ya, itu yang formalnya. And this is a third. And then how after a fourth, bagaimana sesudah seperempat yang ada nama khususnya dengan setengah, itu mempunyai pola seperti ini. A six with th, ini adalah bilangan ordinal or 1/6. Kita bisa menyebutnya satu itu sebagai a or 1. Nah, now is when the numerator is not 1. Kalau pembilangnya sekarang sudah bukan 1, tapi 5/12. This is 5/12. 12, this is a ordinal, or we can say 5/12. Dua-duanya bilangan cardinal, 5/12. But 5/12, cardinal and ordinal. Untuk bilangan pecahan campuran, there is kata penghubung n. Harus ada kata penghubung n here. 7 dan 4/8 kalau dalam bahasa Inggris. Kalau kita 7 4/8 sudah jelas. So that's 7 and 4/8 or 7 and 4/8. Ya, over 8 biasa. Ya, di sini 8 with th adalah bentuk yang ordinal. Nah, kemudian bilangan desimal. Kalau ada pecahan itu ada desimal. Desimal itu bilangan di belakang itu bisa 3 angka, bisa 4 angka, bisa 2 angka. And after dot di sini, dot adalah koma sebenarnya kalau di bahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk bilangan itu agak berbeda dari ukuran titik dan koma. Sebenarnya mau diperbaiki secara nasional karena hanya kita yang menggunakan titik sebagai puluhan dan koma sebagai desimal, tetapi di tempat lain atau satuan besaran yang lain di program-program itu justru sudah terbalik. Maka di sini kalau kita ibu membedakan kalau dia desimal boleh lebih dari 3 atau kurang dari 3 atau tepat 3 juga boleh. Is 1.5493. Ya. And then for that 0,32 itu tidak boleh dibaca 0,32 tapi harusnya dibaca 0,32. In bahasa juga begitu. 0.32.
Karena 32 di belakang ini bukan 32, tetapi dia adalah 32/100. Di sini kalau kita mau baca 5.493 per berapa ini? Per 1000. Ya. Nah, harus ada pernya. Maka sudah menjadi perjanjian secara umum kalau di sini dibacanya adalah 1.5493. And then this is 0.32. And then for the big number like this, this is 1.543. Di sini N-nya juga Ibu garis bawahi karena setiap tiga bagian secara systematically you have to say ratusan, puluhan, satuan. Di sini yang angka besar, ratusan, puluhan, satuan, ratusan, puluhan, satuan. Ya, that's the pola, that's the systematically menyebut big number. But don't forget that 543 it's a million. 762 is 1,000. And then this is ones ya, bagian dari satuannya 891. Jadi tidak perlu lagi tanpa dengan bagian belakangnya ones, tidak perlu seperti itu. So this is 1 billion, 1 miliar, 500 and don't forget there is an N, and 43 million juta, 762,891 ya, untuk bilangan besar seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. And then for another is a square root. This is for general when the power is 2. Jika pangkatnya adalah pangkat 2, we can say a square root of or the second root of. Jadi bisa square, ini nama yang yang umum, tapi kemudian biasa juga, boleh juga if you say the second root of 4 is okay. This is the cube root of 8. We can say the third root of 8 because for another we can the fifth root of 7. Jadi menggunakan fifth root of 7. Cube adalah nama khusus untuk square, untuk pangkat 2 dan pangkat 3. Kalau di pecahan yang ada bentuk nama khususnya adalah a half and a quarter. Karena biasanya di sana uang koin itu yang ada adalah 50 sen dan 25 sen untuk sebelum $1. Nah, di sini pangkat 2 dan pangkat 3 itu biasa masih digunakan dan pangkat seterusnya menggunakan bilangan ordinal, the fifth root of 7. And for the power of pangkat, pemangkatan, we can say a square. Jadi kalau the square root of 4 that's akar pangkat 2 dari 4, but a square adalah pangkat 2, a cube pangkat 3, and 1 to the 4th, 1 to the 4th is pangkat 4, and then 2 to the 9th ini 2 pangkat 9. Jadi kalau itu boleh untuk 1 atau 1 untuk pangkat 4, untuk 1 juga. Tetapi kalau sudah pangkat 4 tidak ada nama khusus, bukan quarter, tapi tetap menggunakan 1 to the 4th. To the ini adalah menyatakan pangkat 4. 2 to the 9th with th itu juga pangkat 9. Or 2 pangkat 9 bisa juga kita baca dengan 2 to the power of 9. For what this type to explain 2 pangkat 9 in another way? Because when the power is not a whole number, it's not a natural number, bukan bilangan asli, tetapi bilangan bulat minus 2 misalnya, seperti negatif 2. So
when you have to say negatif 2, there is no ordinal number for negatif 2. Ya, tidak ada bilangan ordinal untuk negatif 2. Ya, seperti ninth, fourth, tidak ada. Tetapi kita tetap bisa menggunakan bentuk satu lagi untuk menyatakan dia bilangan pangkat. 2 to the power of 9 diganti menjadi 5 to the power of negative 2. 5 to the power of a half, misalnya pecahan. 5 to the power of a quarter. Jadi 5 pangkat setengah, 5 pangkat seperempat, 5 pangkat minus 9, misalnya seperti itu menggunakan to the power of. Tetapi selama dia bilangan bulat, Anda boleh gunakan bentuk 2 to the ninth, seperti ini. 2 to the ninth, ya. Sampai sini masih cukup jelas untuk dua bentuk-bentuk bilangan, how to say, ya. Oke. Sekarang nama dari sebuah operasi. Operasi yang ada adalah addition, penjumlahan, subtraction, pengurangan, multiplication, perkalian, division, pengurangan. Nah, untuk yang atas, for the above of this operation, there is a name for the result. Ada nama khususnya untuk hasilnya. For the addition is the sum. For the subtraction is a difference, selisih. For the multiplication is the product, hasil kali. For the division is the quotient, hasil bagi. Ya, jadi kalau penjumlahan ini adalah jumlahnya. And then for the square root of P, ini bentuk umum, the square root of P, or the ninth root of M, and for the power A to the nth, ya, untuk bentuk-bentuk yang bawah, there is no name for the result, so we use the result. Kita gunakan kata the result of, the square root of, the result of, a power of, ya, semuanya menggunakan result saja. Dan di sini Ibu sudah memberikan lambang warna merah-merah ini. Ini adalah preposition yang kita pakai untuk menjadi penghubung kata penjumlahan, added, multiplied, and division, juga subtraction. Ya. Lihat di sini, when we say about this formula, 8 ditambah 5 sama dengan titik-titik-titik, misalnya seperti itu. Kita tidak perlu hasilnya, but we have to say the formula. 8 ditambah 5, this is the formal way. Ini adalah bentuk yang paling formal. Kalau kita memang mau menulis di buku-buku atau kita menjadikan sebuah soal. Tetapi jika Anda menjadi guru, Anda boleh saja mengatakan this is 4 plus 5. Sambil menunjuk 8 tambah 5, you can say 8 plus 5 equals apa. Tetapi kalau kita mau menulis dan membaca dengan sangat formal, karena nanti tujuannya adalah melihat bentuk-bentuk yang sangat kompleks, maka kita harus perlahan-lahan dan membacanya, kita mulai mengerti bahwa bilangan itu benda, is an object, so we use a passive voice sentence. Kita gunakan bentuk passive voice sentence, bentuk yang pasif, because the subject of the sentence is a number as an object. Ya, so that's untuk addition. For addition, we use to as a preposition. Is added to. Kalau bukan 8 is editing, dia tidak mengerjakan apa-apa. 8 tidak bisa mengerjakan penjumlahan, but 8 is added. Bentuknya menjadi bentuk lampau, is added to 5. So then the sum is, because if addition, the name of result is the sum. If 8 is added to 5, then the sum is. Kalau by is for multiplication and for division. And from is
for subtraction, and there is a special order for subtraction. Jadi ada special order untuk subtraction. Yes. This is, we use preposition by for multiplication and division, but when we use a passive voice, there is a multiplied, become the second bentuk kedua. So if 9 is multiplied by 7, then the product is. If 20 is divided by 4, then the quotient is. Because quotient is hasil bagi, the product is hasil kali. Ya, yang ada di atas ini. Okay. Now for subtraction. For subtraction, there is a special order that you have to say 6 diambilnya dari 12. Maka selisihnya adalah, maka kita harus baca dulu mulai dari 6 di sini. If 6 is subtracted from 12, then the difference is begitu. Oke, cukup jelas? 6 diambilnya dari 12. Nah, soal contoh nomor 5, 6, 7, 8 ini sama sebenarnya mengulang nomor 1, 2, 3 tadi. Penjumlahan, perkalian, pembagian. Hanya bilangannya sudah diubah. Nah, kita lihat sekarang. Pada pengurangan, polanya tetap sama. 6 diambilnya dari 12, kita lihat nomor 8. 1.75 is subtracted from the 4th root of 16. Then the difference is, lihat nomor 4 dan nomor 8. Polanya sama for subtraction. Untuk penjumlahan, bentuk depannya sekarang bukan bilangan bulat lagi, bukan bilangan bukan bilangan asli lagi, tetapi sudah menggunakan pecahan dan akar pangkat. If 3/7 is added to the square root of 14, then the sum is, this is a 3/7 and then the square root of 14. For this, if 8.2 is multiplied by 6 and 3/4, then the product is, karena multiplied, we use the product. Okay, for this, there is a comma here. So this is a big number. If 6,250 is divided by 10 to the third, then the quotient is 10 to the cube, boleh. Then the quotient is, ya. Ini bentuk yang sederhana, kemudian angkanya yang diubah. Sekarang kita pindah ke nomor 9 dan 10 serta nomor sampai di akhir nanti ya, di 13. Nah, bilangan di sini, bilangannya sederhana, tetapi operasinya yang harus kita perhatikan. 1 ditambah 2, hasilnya ini dikurangkan dengan hasilnya ini. Begitu. Tetapi di dalam sini ada lagi 3 dibagi 4 baru dikali 5. So, karena di sini ada pengurangan, maka jangan lupa kita harus selesaikan ini dulu. Ada kurung kerawal di sini. Kalau mahasiswa matematik rasanya tidak sulit, tapi bagaimana menyebutnya in English? If 3 is divided by 4 and the quotient hasil bagi is multiplied by 5. So we use and the product is subtracted dan hasil kali ini and the product is subtracted from the sum of, dikurangi dari hasil jumlah dari is added, 1 is added to 2. Okay. So after that we use the last of the operation is a subtracted. So the difference is, cukup jelas? Cukup. Jelas? Jelas, Mem. Jelas? Izin bertanya, Mem. Iya, silakan. Itu
kan itu kalau dalam kurung sebenarnya 1 tambah 2 juga bisa dikerjakan terlebih dahulu ya. Tapi Iya. kenapa kalimatnya itu yang belakangnya dulu, yang if 3 is divided by 4. Yang 3 bagi 4, iya yang itu dulu penulisannya. Because there is a Pengurangan. Maka yang ada di sebelum bilangan keduanya itu yang seluruh kurung kurawal ini. Jadi tetap yang belakangnya dulu yang tulis. Iya, ini. 6 iya. dikurangkannya dari 12. Sekarang 6-nya diganti dengan semua yang ada di dalam kurung kurawal. Oke, baik, Jelas? terima kasih, Mem. Ya, oke. Oke, nah ini sekarang sama Ibu perlihatkan yang memang bisa menjadi pertanyaan, tetapi sudah diperlihatkan lebih dulu. Untuk yang nomor 10. Di sini ada pengurangan lagi. So we start with 9 divided by 2 for both of this. But when we go to the first number, we can say sum of 8 is added to 8 ditambahnya dari 8 ditambah dengan 6 kali 7. Tapi juga bisa kita mengatakan dikurangkan dari penjumlahan 6 kali 7 yang ditambah 8. Oke, kita lihat di sini. If 9 is divided by 2 and the quotient hasil bagi ini is subtracted from apa? From the sum, karena kita lihat di sini plus ya. From the sum of, ini yang lebih mudahnya adalah 8 is added to the product of 8 yang ditambahkan dengan hasil kali dari 6 is multiplied by 7. Dan the difference is, oke. Tetapi kalau kita maunya tetap sum-nya itu dari 6 kali 7 dulu, bisa. Dengan melihat berapa kali kita mengatakan the sum of product of ya. If 9 is divided by 2 and the quotient is subtracted from the sum of the product, the sum of, jadi jumlah dari perkalian the sum of the product of lagi di sini. 6 is multiplied by 7 is added to 8. Dan the difference is, ya, oke, jadi di sini ditambahkan dengan hasil penjumlahan dari sebuah hasil kali yang ditambahkan dengan 8. Nah, hasil kalinya apa? 6 is multiplied by 7 is added to 8. Dan the difference is, begitu. Cukup jelas? Jelas, Ma'am. Oke, jelas. Nah, sekarang next. If bentuknya menjadi bentuk pecahan, now is a 90 ditambah 7, hasil jumlahnya dibagi 3. If 90 is added to 7 and the sum is divided by 3, then the quotient is. Okay, next. Pengurangan, maka kita mulai dari 5. If 5 is subtracted from 10 and the difference is divided by 2, then the quotient is. Nah, di sini terlihat bahwa ini hasil bagi. Tetapi di sini hasil bagi di depan, maka kita tambah dengan 5. Nah, Ibu mengatakan bahwa if then itu harus bagian akhir. Selama kita belum selesai dengan jika makanya, karena bentuknya adalah implikasi, kita penghubungnya adalah N. Penghubungnya adalah N. Anda menggunakan koma sebagai penjeda, boleh. Misalnya di sini. If 9 is divided by 2 and the quotient is subtracted from the sum, di sini tidak ada N ya, tetapi di sini N-nya Anda boleh. Maka Ibu beri contoh di sini. If 3 is subtracted, if 3 is subtracted from 4, ya, and the difference is divided by 6, karena apa? Di sini ada, kita selesaikan dulu yang kiri. Apa yang kiri? And the quotient is added to 5. And then we use, then the sum is, ya. Selama belum selesai, maka kita menggunakannya
Terlalu besar apa tidak? Yeah. And the last, number 14 is if 17 is added to 4 to the 6 and the sum is divided by 2 and 3/8. N yang di sini bukan N yang dimerahkan, karena N yang di sini adalah N untuk pecahan. Koma, kemudian and the quotient is multiplied by the 9th root of 81. Then the product is, maka if, then itu memperlihatkan bahwa kita selesai melakukan melakukan atau menyebut tentang formula itu, if, then. Nah, ini ada exercise itu di luar dari materi yang baru Ibu berikan. Nah, ini boleh Anda coba karena ini adalah salah contoh-contoh bilangan kardinal ordinal dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga bangun-bangun geometri. Nanti ini lebih diperkuat lagi pada mata kuliah bahasa Inggris matematika, tapi di sini sudah diperlihatkan sedikit. Kemudian ini adalah formula-formula yang kayaknya Anda tidak bisa menyebutkannya, tapi sekarang pasti Anda sudah bisa menyebutkannya. How to say this, itu udah tahu. Pangkat min 2, pangkat 3/4, ini bilangan besar ya. Ini bilangan, maaf, pakai dot ini adalah desimal. Mana yang bukan desimal, ini yang bukan desimal, dan seterusnya. Ya. Dan di sini adalah if you draw a figure trapezium based on the instruction, we can find that the size of the trapezium is fixed. Ya, Ibu hanya bisa Anda menggambar, kemudian terakhir adalah trapezium CFON, ya, trapezium CFON. Ibu nanti kalau mengeceknya hanya tinggal meletakkan apakah ukurannya persis sama. Karena yang di sini dia minta adalah 1 cm, 1,5 cm, dan Anda harus bisa apakah dia tegak lurus, apakah dia sejajar, dan seterusnya. Ini adalah draw a figure based on the instruction. Bisa Anda coba. Oke, sampai di sini dulu. Yang Ibu inginkan lebih dulu adalah bagaimana menyebutkan formula-formula ini. Sampai dengan nomor 12 cukup, Ibu stop sharingnya. Ibu share yang lain, kita harus latihan dulu dengan Anda. Sudah terlihat tampilan Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Bisa dicoba mulai Adinda nanti. Adinda Putri. This is about addition. Very easy. Okay, Adinda? Ya, Bu. Iya, ma'am. Okay. Yes, where are you? Okay, yeah. If 2 is added to 5, then the sum is 7. Okay, good. If 2 is added to 5, then the sum is. Okay, kok Ibu belum bisa. Okay, if 2 is added to 5, then the sum is. Next, after Adinda, Aisyah. If 3 is multiplied by 6, then the product is. Okay. If 3 is multiplied by 6, then the product is. Aurelia. Yes, ma'am. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. If 8 is divided by 4, then the quotient is. Okay, good. Then the quotient is, and then now, Arif? Yes, ma'am. Okay, Arif. If 1 is subtracted from 7, then the difference is. Good. Okay. 4 of your friends have a small number, easy number. But now try for this. Start from Dahlia.
This is an addition with the same systematically to say. Yes, ma'am. Yes. If 3 and 2 5 is To fifth. added to the To square. fifth. Not to 5, but to fifth. Or you can say 2/5. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If 3 and 2 5 is added to the square root of 20. Yes. Then the sum is. Then the sum is. Okay. Jika Anda membacanya dengan lancar, your intonation will be better. If 3 and 2/5 is added to the square root of 20, then the sum is, okay, or 3 and 2/5, or 3 and 2/5, yeah? Okay. Next, Anida, okay, Anida Elma Sabil. If 13 to the fourth is multiplied by 6 and 2, 8, then product is. Then the product is, okay. Yeah, then the product is. Okay, good. If 3 to the fourth is multiplied by 6 and 2, 8, then the product is. Oke, ternyata di sini diberi itu lagi, apa sih yang diubah? Oh, if 3 to the power of 4, itu yang. Oke, thank you, Anida. Now is Dinda. Dinda, okay, please. Yes, ma'am. Is the. Maaf, Ibu kurang dengar. Sebentar. Ini ada pesawat lewat. Nggak dengar. 20. Oke, diulang ya. If the 27 root 3. No. If the akar pangkat 3 dari 27. Oh, akar pangkat 3. If the 30 root of 27. If the third, not 30. Oh yeah. Is the third root of 27. The third root 27. And the question. No. Dibagi. Kalau dibagi kan division. Oh, berarti if the third root of 27 is divided by 5 over 9. Over. 5 pangkat. Kalau over pecahan. 5/9, 5/9. 5 pangkat 9. 5 power 9. 5 to the power of 9. 5 to the power of 9. Lalu? Oh. The question is. Then The question is. Okay, bisa diulang? Can you repeat again from the beginning? Carefully. Yes, ma'am.
If Sebentar, Mem. If the third if the third root of 27 by divide is. Coba Anda tulis dulu soal ini dan Anda mungkin buka catatan unit 1 yang Anda sudah download tadi di apa? Dari LMS. baik, Mem. Jadi Anda tidak mondar-mandir. If the Dinda, bisa Dinda? Iya, sebentar, Mem, lagi nulis. Ah. Maaf, Mem. Ayo Dinda, teman Anda perlu waktu juga. Iya, maaf, Iya. Mem. Iya. If the third root of 27 is divided by 5 the power 9. 5? And 5? the power 9. What the power 9? To the 5? power 5 To the power 9. To the power of 9. Yeah. Then the question is, Yeah, then the question is, okay. If the third root of 27 is divided by 5 to the 9th, then the question is, or 5 to the power of 9, yeah? 5 to the power of 9, then the question is. Okay, Elvira. Yes, ma'am. Sebentar, ma'am. Ya. Gaitsa, habis ini siap ya. If the fifth root of 32 is subtracted from Subtracted from sebentar, ma'am. One to the half, ya, ma'am. 81. You have Sebentar. to use the second
You have to use the If- second type. Yeah, ma'am. If the fifth root of 32 is subtracted from 81 to the power of a half, then the difference is Okay. Don't forget is subtracted from. Subtracted, ya. Karena bentuk Yes, kedua. Ya, not subtract, but subtracted from. Okay, good. Thank you. Is it correct? yes. If the fifth root of 32 is subtracted from 81 to the power of a half, then the difference is, ya. Oke, tadi siapa Ibu minta? Gaitsa? Iya, Bu. Ini bilangan yang mudah dulu, tetapi algoritmanya don't forget for this. Tidak ada If- kurung, sehingga ini banyak kemungkinan yang bisa Anda baca. Tidak ada tanda kurung di sini. If 9 is added to 7 and the sum is Ada pengurangan di situ. Udah Ibu katakan setiap kali pengurangan harus bilangan keduanya lebih dulu. Bukan begitu? Makanya masih bilangan mudah yang Ibu tampilkan supaya Anda bisa berpikirnya lebih mudah, tidak terkacau dengan how to say complex number ya, apa fraction or decimal. if 2 is subtracted from 7 Yes. Good. And the difference mhm, and the is difference is added Add to 9 to and the sum is then bukan n Then. lagi, then. then the sum is Yeah. Okay, if 2 is subtracted from 7 and the difference is added to 9, then the sum is, itu tipe yang pertama. Oh sorry, itu tipe yang kedua. Tapi bisa juga dari yang bagaimana kalau 9 tambah 7-nya dijumlahkan lebih dulu. Dijumlahkan dulu nanti. Jadi min 2 dikurangkan dari hasil jumlah 9 tambah 7. Bagaimana Gaitsa? if 2 is subtracted from 9 From the sum of 9 is added 7 and then the sum is 2 dikurangkan dari hasil jumlah 9 tambah 7. Maka yang akhirnya masa the sum? Iya. Harusnya kurang ya, Mem. Iya, oke. If Repeat 2 again. if 2 is subtracted from 9 From is the added sum of. from the sum of 9 is added to 7, then the difference is Oke, tolong diulang yang jelas. if 2 is subtracted from the sum 9 The is sum added of. From the sum of. if 2 is subtracted from the sum of 9 is added to 7 Is added. to 7, Yes. then the difference is Yes, then the difference is. If 2 is subtracted from the sum of 9 is added to 7, then the difference is.
Oke, bentuk yang pertama tadi, Anda tolong sebutkan. Bentuk yang pertama. If If 2 2 is is subtracted from the 7, from 7, from 7, and the difference is added by 9, is added. then is added i- by 9, Kok is added by? is added from 9. Kok from? If 2 is subtracted from the 7, 7 nggak pakai the. if 2 is subtracted from 7, And and the difference the difference is added 9, is added is added to 9, to 9. Yes. then the sum is Then the sum is good. If 2 is subtracted from 7 and the difference is added to 9, then the sum is, masih ada satu bentuk lagi, yaitu jika kita mau menyebutnya 9 lebih dulu, ini juga boleh, karena menganggap 2 hanya menjadi bilangan kedua dari 7 dikurang 2. If 9 is added to the difference of 2 is subtracted from 7, then the sum is. Bisa? Yang lain bisa melihat ini? Terima kasih, Gaitsa. Walaupun masih terbata-bata, tetapi jelas dan sudah ke arah yang benar. Nah, yang bentuk ketiga adalah jika nomor 2 itu kita menyebutnya dibalik. 9-nya lebih dulu ditambah dengan hasil pengurangan dari 2 yang diambilnya dari 7. If 9 is added to the difference of, kalau the sum of, the product of apa? Of, kemudian baru bilangannya. The difference of 2 is subtracted from 7. Then the sum is. Ya, kalau yang atas, the difference is. Oke. Thank you, Gaitsa. Kita lanjut. Nah, pola yang tadi, 9 tambah 7 kurang 2, itu tetap sama. 9 tambah 7 kurang 2. Hanya sekarang 9, 7, dan 2-nya diganti dengan pola bilangan yang tidak hanya bilangan bulat. Coba Faisal. Yes, ma'am. Yes. If the eighth root of 102 is subtracted from the sum of the 7 to the third is added to 6 and to fifth, then the difference is. Good. Yes. Satu lagi ya? Bisa satu If lagi. the eighth root, ya bisa. Can. If the eighth root of 102 is subtracted from 6 and to fifth, and the difference is added to the 7 to the third, then the sum is. Thank you. To 7 to the third. 7 nggak pakai the ya. 7 to the third. Okay, good. If the eighth root of 102 is subtracted from 6 and to fifth, and the difference is added to 7 to the third, then the sum is. Okay, good. Faisal, I hope all of your friends like you. Now like this, Fauzia. Bisa Fauzia? Bisa, ma'am. Okay. If 6 to the second is added to the cube root of 8, and the sum is divided by 10, then the question is. Good. If 6 to the second is added to the cube root of 8,
and the sum is divided by 10. Then the quotient is. Thank you, Faiza. Now, Haikal. Halo. Ya, terdengar. Okay. If 358 is divided by the product of 5 to the second is multiplied by the 6th root of 64, then the quotient is. Then the quotient is good. If 358 is divided by the product of 5 to the second or 5 to the 5 to the second, tadi Anda mengatakan 5 to the power of? Enggak, ya 5 to the second. 5 to the second, okay, good. It's multiplied by 6 to the 6 root of 64. Then the quotient is good. Thank you, Haikal. Now it's Hanifa. Hanifa. Yeah, ma'am. Bentar, okay. If 4 is kedengeran nggak, ma'am? Kedengeran. If 4 is multiplied by 5 and the product multiplied by 5 and the product is divided by the sum of 2, the fifth is added to 6 and 3/4, then the quotient is. Then the quotient is. The quotient is. Yes. Thank you. Good. Mana ini? Sebentar ya. If 4 is multiplied by 5 and the product is divided by the sum of 2 to the 5th is added to 6 and 3/4, then the quotient is. Okay. Please be careful. There is a -9. Rangga. Halo, ma'am. Apakah Yes. suara saya terdengar? Terdengar. Okay. If 9 is subtracted from 14 and a half, and the difference is divided by the product of 100 is multiplied by 3 to the 7th, then the quotient is. Good. Thank you. And the difference is divided by the product of 100 is multiplied by 3 to the 7. And the quotient is. Thank you. Retno. Yeah, ma'am. If 2 is added to 8 and the sum is divided by the product of 5 is multiplied by 3 and the quotient is Quotient. quotient is added to 6, then the sum is. Good. Yes. And the quotient is added to 6. Then the sum is. Okay. Now, Rida. Mana tadi ada nama Rida? Rida Ratu Winaya. Yes, ma'am. Okay. Try this. If 7 is subtracted from 9 and the difference is divided by the product of 2 is multiplied by 1 and the quotient is multiplied by 6, then the product is. Yes, only quotient, but quotient, don't forget that. Yang lainnya sudah benar. 7 is subtracted from 9 and the difference is divided by the product of 2 is multiplied by 1 and the quotient is multiplied by 6. The product is. Thank you. Good, Rida.
Okay. Who wants to try this? Tauri Afsar. Ibu baru baca ini nama. Tauri. Yes, ma'am. Okay. If 8 is multiplied by 25 to the power of a half, and the product is divided by the sum of the square root of 4 is added to 11. And the question is added to 15 and 3/4. Then the sum is... Okay, good. Thank you, Tauri. Okay. I'm very happy if all of you can do this. Okay. Okay. Ada nama lagi yang Ibu belum lihat. Terakhir, Zoneta. Nama Zoneta. Ada Zoneta Lawili. Yes. Ada. Where are you? If 12 is added to 4 and the sum is divided by the difference of 6 is subtracted from 8 to the third and the quotient is multiplied by the square root of 9, then the product is. Then the product is good. Yes. Ya, ini bilangannya sederhana. After this, bilangannya yang Ibu ubah. If 12 is added to 4 and the sum is divided by the difference of 6 is subtracted from 8 to the third and the quotient is multiplied by the square root of 9, then the product is. Yasmin. Yes, ma'am. Oke. Hati-hati ada negatif 1 di situ. Negatif 1/4. Yeah. If 1 and a fourth is subtracted from the quotient of the product of 4 and a third is multiplied by the square root of 2 is divided by the sum of 2 to the third is added to 5, then the difference is. Okay, good. Thank you. Bagus. If 1 and a fourth. Ibu salah ya, Ibu menulisnya salah. Oh, benar-benar. If 1 and a fourth. Ya, yang kiri dulu. Oke. Ibu benar menulisnya. Oke. I thought this is the last. Siska? Terdengar, ma'am. Terdengar. Silakan, Siska. If 1652 is divided by the sum Divided of power by. point Divided by the sum of power point 5 is added to 9 to the power of -2 and the quotient is added to the quotient of the sum of 6 is added to 1 and a half is divided by 100, then the sum is. Good. Thank you. Okay. Now, please write down the formula based on the statement. Karena tadi kita sudah mempelajari semua sampai dengan bentuk yang kompleks seperti ini dan Anda bisa menyebutkannya, maka sekarang dibalik. If someone tell you in a formal way, syaratnya adalah formal way ya. In a formal way, so you can write down what the formula is. If 12 and 4, 7 is multiplied by the 9th root of 1.23 and the product is divided by 2,865, then the quotient is.
Ada yang sudah bisa? Biasanya tuliskan saja yang cukup besar Anda berikan di kertas besar begitu. Siapa yang sudah? Saya sudah, Ma'am. Siapa? Sebutkan Missy. nama. Missy, Missy, silakan kan. Missy. Anda belum tampil di layar Ibu. Mana kertas Anda? Maaf sebentar, saya izin share screen. Kertas Anda saja. Kalau kita di kelas, Anda harus ke depan kelas. Tetapi di sini tidak bisa. Ibu tidak bisa. Kita sebenarnya bisa share papan tulis apa tidak sih? Anda mau share ini? Anda pakai equation atau apa? Kalau langsung ditulis di sini bisakah? Di sini tuh di mana? Di Coba. screen maksudnya, Mbak. Iya, coba. Cari screen. Ibu stop berarti. Kalau enggak ya seperti tadi Ibu katakan kalau ada menulis tampilkan saja di ini. Tapi terbalik ya nanti kita bacanya ya. Hey everybody. Yes, thank you. Thank you, Missy. If 12 and 7, 12 4/7 is multiplied by the 9th root of 1.23, okay? And the product is divided by 2,865. Everybody agree with Missy? Yeah, Yes, agree, ma'am. agree. Okay, Yeah, ma'am. good. Thank you, Missy. And then who wants to try? Sama ya? Tampilan Ibu masih terlihat kan? Belum, Bu. Belum di-share sudah ulang. tidak. Itu mesti di-share ulang ya. Betul. Terlihat? Sudah terlihat? Yes, ma'am. Sudah ya? Sudah sama dengan misi tadi ya? Oke. Saya mau, Mem. Siapa? Oke, Dwi Ya. Agustina, silakan. Ya, share seperti misi aja tadi.
Sambil menunggu, Siska, teman Anda baru 38 yang hadir. Sempat 40 tidak? Ada yang bermasalah jaringan, Mem. Tapi memang belum hadir sama sekali. Tadi sempat join, cuman terus tiba-tiba wifi-nya mati gitu. Lagi Ya, 2 diusahain orang. katanya. Satu siapa? Satu ini siapa? Bentar. Tadi sih yang ngechat tuh Neiska. Neiska udah ada belum? Aku nggak ngecek lagi sama Dewi. Dewi udah masuk belum? Neiska belum masuk. Satu lagi siapa? Iya. Satu Dewi lagi udah masuk, Mem. Dewi udah Neiska dari tadi. Neiska. Kemudian Neiska belum ada. Iya, Neiska di aku sih yang ngechat baru Neiska, Mem. Oh, baru Neiska. Berarti kalau dianggap Neiska yang hadir 39 ya. Iya. Berarti satu lagi siapa ya? Ntar nanti aku cek, Mem. Ya. Oke. Tadi Dwi, silakan. Dwi Agustina. If the 11,000 is subtracted from the quotient and the 11th root of 11 is added to 11 and 1/11 added to 11 and 1/11, yeah, and the sum is divided by the 11.101, then the difference is Sudah terlihat, Mem? sudah. Ya. If 11,000 is subtracted from the quotient. Jadi 11.000-nya di belakang dikurangkan dari the quotient. So you have to make a division. Pasti ada hasil bagi. Numeratornya untuk pembilangnya adalah of 11th root of 11 is added to 11 and 1/11. Ya. Akar pangkat 11 dari 11 ditambah 11 1/11. And the sum is divided by, maka ini adalah penyebutnya, 11.0101. Point ya di situ 101. Oke. Jadi dia desimal 11,101 kalau bahasa Indonesia. Then the difference is good. Thank you, Dwi. Ya. Okay. Is it? Ya. Penulisannya hanya bedanya tadi 11.000-nya itu angka minusnya harus sejajar dengan bilangan pembaginya ya, dengan tanda per itu negatifnya harus sejajar di situ. Bukan di atas, nanti menjadi salah mengerti kalau di atas. Oke, thank you Dwi. This is the last. Ini terakhir. Anida, Miss. Siapa? Silakan. Anida. Siapa? Dinda? Anida. Anida. Oke, silakan Anida. Maaf, Ibu tidak lihat ke atas. Anida Elma Sabil. Oke.
Kayak gini. Okay. If the fifth root of 50 as a numerator is divided by the sum of a fifth is added to 5,000 and the quotient is subtracted from the product of 500 is multiplied by 15 to the fifth, then the difference is. Hanya satu yang Ibu komentari pada saat Anda menulis how to write down 5,000. Komanya ya, Mem. Ya, harus pakai koma. Ya. Walaupun itu tidak salah, tetapi untuk lebih tepatnya penanda bahwa 5.000 di dalam bahasa Inggris atau tulisan yang sebenarnya adalah menggunakan koma. Thank you, Anida. Ibu. Siapa lagi? Ya, hanya itu. Dan tadi sudah benar, cara penulisan negatif itu di pernya ya. Jadi 500 kali 15 pangkat 5 dikurang. Nah, pengurangannya harus sejajar dengan tanda baginya. Akar pangkat 5 dari 50 dibagi 1/5 ditambah 5.000. Nah, tanda 5.000-nya harus seperti itu. Okay, thank you. Finish. Yeah. All the material in this PPT. So we will back to our exercise. Ya, kita masih ada waktu 10 menit, maka kita manfaatkan mengerjakan latihan soal yang ada tadi di Word ya. Di Word Anda sudah terlihat? Sudah, Mem. Oke. Oke, Ibu teruskan dengan teman Anda yang memang belum Ibu panggil. Saidina ada? Ada, Mem. Ini namanya enggak Saidina Pambayun. Anda tetap masih meeting guest ya? Belum diperbaiki. Oke, number 1. You try to find A, B, C, or D. And don't forget about the number cardinal or number ordinal. And a special order to say a year before 2000. Jadi sebelum tahun 2000, bagaimana cara menyebutkan tahun? B bukan, Mem. 23, 1999. It is July. Anda baca sesuai dengan yang Anda pilih. You choose B. Okay, so is it July? It is July. Di soalnya yang diminta cuma tanggal 23 dan tahunnya, Mem. Iya, maka baca sekarang baca. Oh, it is July 23, 1999. Okay, so you choose B. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Any other person or your friend? Saya boleh, Mem. Friends. Okay, siapa ini? Haikal. Haikal. Okay, Haikal. Oke, menurut saya jawaban ini yang C. Is it July? It is July 23rd, 1999. 1999. Okay. Okay. Class, do you agree with Saidina or with Haikal? B or C? Haikal, ma'am. Haikal, ma'am. Haikal. Haikal, ma'am. Okay, why you choose Haikal? Because the 23rd
Ya, karena itu Not ordinal. 23. Ya, kenapa 23rd, not 23? Supaya Saidina tahu. Karena angka ordinal. Yang tanggalnya Bilangan itu jadi ordinal. Karena sebenarnya apa? Hari ke-23 di bulan Juli. Bukan bulan Juli ada 23 hari. Bulan Juli ada 31 harinya. Tapi adalah hari ke-23 di bulan Juli. Why about the year 1999? You didn't choose D, Haikal. Karena cara menyebutkan tahun itu bisa Menyebutkan how to say this. Ya. How to say the year before 1000 is a? Kenapa, Mem? Untuk menyebut tahun sebelum sebelum tahun 2000 itu adalah menyebutkan abad keberapa dan sedang berjalan tahun ke berapa. Ya, tapi tahunnya itu tidak disebut dalam kardinal, tetapi disebutnya dalam bentuk ordinal, yaitu sudah 99 tahun abad ke-19. Nah, gitu. Jadi 1999. So, is it easy to answer number 2? Okay, still Haikal, number 2. A, B, C, or D for the 1206 itu? Menurut saya yang C, Mem. Oke, good. C. That's 12. Itu adalah abad ke-12. Sedang berjalan tahun sebenarnya sedang berjalan tahun ke-6 atau di sini memang penggunaannya bukan ordinal, but still cardinal. 1206. Ya, abad ke-12, 06 adalah tahun ke-6, sebenarnya sudah berjalan 6 tahun di abad ke-12. Islam conquered Delhi, and Delhi became the first Islam kingdom in India. Oke, yang diminta adalah we read 1206 tadi. Oke, now is yang belum Reina. Belum lihat Reina. Aduh. Yes, ma'am. Oke. Suara saya terdengar? Terdengar. Number 3, please. Langsung jawabannya aja apa baca soalnya? Iya, oke. That's you read. Anda sambil membaca sudah diubah. So we know that you choose A, B, C, or D. Okay. He stays at Hotel Indonesia, room 525, and he always brings his handphone SGH 600 with him. So I choose A, ma'am. A. Okay. 525. So, Ibu ask again your friend. Agree with Reina? $525 is a cardinal number. But when you go to the hotel, anyway hotel, if you have a room, is it use a cardinal number or a ordinal number or another number? Ada yang bisa menjawab? Agree with Reina or not? Nabila Yogi Ramadita, are you agree with Reina? Nabila? Nabila tidak terdengar.
Atau yang terlihat oleh Ibu saja di sini. Aura, are you agree with Reina? Enggak, ma'am. Okay, no ma'am. No, ma'am, yeah. Okay, and then what will you choose? D. 5 to 5, 600. Okay, why you go to that for your answer? Maybe this is ordinal. Are you sure that 5 to 5 is an ordinal? Maybe roomnya. Okay. If 525 berarti di hotel itu ada sebanyak kamar 525, we don't know. Ya, tidak seperti itu. Dan untuk menamai kamar, we don't use a cardinal number. And you choose the right thing, yaitu 5 to 5. But what kind of number here? Coba kira-kira what do you think about that number? 5 to 5. Is it not a cardinal and then this is not an ordinal? As a general, if we know about room 5 to 5, is it which floor they are? Which floor that the room is? Secara umum, kalau 525 itu roomnya ada di lantai berapa? Which floor? 5. Okay. It's the 5th floor. Ada di lantai yang kelima, the 5th floor. Ya, bentuk 5th floor is an ordinal. So, 525 urutan ke-25. Dari lantai 5. So, iya, di lantai 5 urutan di lantai 5 ke-25. urutan ke-25. Ya, okay. But sesudah menjadi so that become a number 5 to 5, this is only number as a name. Ini adalah yang disebut dengan angka hanya sebagai nama. Ya, angka sebagai nama untuk mempermudah. Itu pasti ada di lantai 5 with a code. Ya, jadi sebagai kode ada di lantai 5 urutan ke-25. So, they call 5 to 5. Room 5 to 5. So, this is a number as a name. Like a 600 or 600. Karena di sini mau menggunakan number as a name, maka untuk nomor handphone itu juga tidak 600, tapi lebih baik, tapi kita tahu bahwa dia menggunakan kode 600. So the 5 to 5 and 600. Tetapi tidak salah jika 5 to 5 and 600, it's okay. Because sometimes name of a handphone SGH 100, 600 or XGH 600 it depends on the jingle of a song, ya. Biasanya itu yang mempengaruhi adalah justru lagunya, lebih tepat masuk mana 600 or 600. Itu menjadi tidak masalah karena just a name, ya. Tetapi yang di sini yang pasti 5 to 5 is a room number as a name for that room. Okay, clear? Okay, terima kasih Reina and Aura. Yang Ibu belum temu lagi. Okay. Tadi Latifa. Yes, ma'am. Okay, number 4, please. Tommy has visited. Langsung jawab ya, ma'am. Yes. A, twice, ma'am. Ya, Anda baca dulu. Tommy has visited Monash. Tommy has visited Monash many times, while Benny has visited Monash twice. We read 2 as A, twice. Twice. Yes. Okay, everybody agree? Monash 2 tidak ada Monash yang kedua. Monash hanya 1. Maka di sini yang dicontohkan Monash or Monash second itu juga nggak ada. Monash yang kedua, ya. Monash 2 atau Monash yang kedua. So, you choose twice, not 2 times.
The meaning of twice is 2 second times of 2 times. Twice adalah yang kedua kali atau 2 kali? 2 kali, Ma'am. 2 kali. So, why you didn't go to C 2 times? Kenapa nggak ke 2 times? Because you have only to change the number 2. Ya. For 2 times. Kalau ada 2 times, Anda harus menggunakan preposition. Tapi kalau monas terus kemudian ada angka 2, so is it twice. Ya, ini dari susunan kata. Jadi mengganti angka 2 di situ langsung dengan twice. Okay, good. Good answer. And then the last is number 5. Ini ya, di bawahnya Latifah ada nama Leskia Azahra. Yes, ma'am. Okay, number 5 please. Baca saja, nanti baru Anda tentukan that's A, B, C, or D. His office. His office on the 22 floor of that building. The building itself has 23 floors. We read 22 and 23 as my answer is A. A, 22 and 23. A. Okay, Leskia. Ibu ask everybody in this class agree with Leskia? No, ma'am. No. Okay, Haikal. What is your answer? My answer is B. B, okay. Can you read again? Yes, I can. His office is on the 22nd floor of that building. The building itself has 23 floors. We read 22 and 23 as 22nd and 23. Okay, good. Thank you, Haikal. I heard you that you say the 22nd floor and 23 floors with S. Yes, that means 22nd is an ordinal number and 23 floors is a cardinal number. Oke, tadi siapa? Leska. Gedung itu apa? His office. Dia bekerja di lantai ke-22. Sementara di gedung itu ada 23 lantai. Ada 23 lantai meaning cardinal number. So his office is on the 22nd floor, ya. 22nd floor without S itu menandakan bahwa dia bukan bilangan kardinal. Okay? Agree? Understand? Okay. Exercise 2, is it easy for you? Karena tadi sudah yang lebih sulit, ya. Dan di sini adalah yang bangun-bangun datar. Tapi waktunya juga sudah habis. Kita ketemu mungkin minggu depan langsung Ibu minta Anda membawa dictionary, boleh Anda bawa, boleh juga dengan apa yang di HP Anda. Karena word formation sebagai unit 3 itu juga masuk di dalam review minggu depan. Ya, insya Allah di ruangan berapa Siska Ibu diberi kabar, kita di ruangan berapa. Semoga bisa ketemu tepat jam 8 dan kita langsung review 1 ya. Untuk review 1 ya, unit 1 dan unit 3. Nanti review 2-nya kita cari waktu lagi apakah kita bisa temu atau menggunakan LMS untuk yang matematiknya. Oke, ada lagi yang mau ditanya?
Ini silahkan Anda kerjakan yang di bagian bawah. Nah, di bagian ini adalah bagian dari the width, the length, the thick, the wide, itu adalah bagian-bagian dari adverb or verb or adjective. Anda harus perhatikan mana yang menjadi kalimat salah. Apakah penggunaan adverb-nya atau noun-nya ini yang benar atau yang salah dan seterusnya. Ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu juga pamit, harus pindah ke kelas lain. Selamat kuliah Izin juga Anda. konfirmasi, Mem. Ya, sorry. Izin konfirmasi yang tadi Mem kan buka dari jam 10 sampai jam 1, itu untuk mengirim file yang kemarin salah ya, 13 orang Iya, ya, Mem? 13 Hanya orang. yang Iya. salah. Ya, hanya Oke, yang Mem. Anda kirim lewat drive tadi. Kan Anda kirim lewat drive ya, lewat email Ibu. Iya, Mem. Oke, maksudnya Ibu sudah terima di waktu yang bersamaan dengan teman-teman Anda, maka semuanya adil, Ibu sudah terima ya. Tetapi untuk melengkapi melengkapi file yang ada di dalam LMS, maka tolong kirim kembali 13 orang itu. Ya, jadi yang 13 orang itu mengirim kembali apa adanya yang seperti kemarin, jangan ada yang diperbaiki lagi. Ibu akan tetap memeriksa dari yang dikirim kemarin, begitu. Ibu hanya ingin Anda bisa memasukkan, belajar memasukkan sampai dengan nanti mulai jam 10 sampai jam 1. Oke, mengerti maksud Ibu? Understand, Mem. Oke, and then who's after selain Neiska, satu lagi siapa teman Anda sudah ketemu? Yang tidak hadir. Kalau yang Neiska kan ada kendala. Yang tidak hadir? Belum, Mem. Nanti aku cek dulu. Oke. Nanti aku konfirmasi. Oke, ya nanti diberi kabar ya. Satu lagi siapa yang absen. Oke, thank you for today. Mohon maaf jika ada Ibu ada kekurangan. Kita ketemu insya Allah minggu depan secara luring. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you, ma'am.